بحبكم لآل نبيكم ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وضياء أبصارنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا، صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى له الفرج. وبعد، رب وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين، آمين يا رب العالمين. Sebelum kita mulai kajian fiqh di hari ini, mari kita saat ini haturkan salawat 3 kali serta Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada junjungan kita para anbiya wal mursalin, wa bil khusus Rasulullah wa itratihi tayyibatul tahirah, wa bil khusus seluruh arwahil mu'minin wal mu'minat, pecinta Amirul Mukminin fi masyariqil ardi wa magharibiha, yang ada di barat ataupun di timur, siapapun mereka yang pernah duduk di majlis ini, abaina wa abaikum wa walidina wa walidikum, wa bil khusus sahibil haul yang bentar lagi kita hidupkan haul mengenang 1 tahun kepergian beliau, yaitu Al-Ustadz Ahmad Rusdi bin Zain Al-Idrus, ala hadhihi niyya wa kullu niyyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita akan mulai tentang al-fiqh. Sebelum fiqh nanti yang mungkin kita akan masuk sampai di pembahasan al-wudu, tentang wudu. Bagaimana kok bisa tercetus ada fiqh atau ajaran hukum praktis dalam agama ini. Mungkin sebelum Ramadan telah kita kaji bersama sedikit tentang shaum, fiqh shaum, yaitu fiqh seputar bulan suci Ramadan dan kewajiban berpuasa dan lain sebagainya. Kalau saat ini, apa itu fiqh? Ada berapa bab, ada berapa macam fiqh? Masya Allah, para ulama kita yang belajar belasan tahun, mereka itu belajar fiqh dimulai dari seluruh saat ini abwabil fiqh itu dibagi menjadi 4 bagian, 4 subbab besar dalam pelajaran fiqh, dalam kajian fiqh. Apa saja 4 itu? Pembagian ini berdasarkan pembagian ulama, yaitu siapa? Yang dikenal dengan Muhaqqiq al-Hilli, paman daripada Allamah Hilli. Dari mulai zaman beliau sampai saat ini, fiqh ini akhirnya dibagi menjadi 4 bab, 4 bagian. Pertama yaitu al-ibadat, fiqh ibadat. Yang kedua adalah fiqh al-muamalat, fiqh muamalat atau yang biasa dikenal dengan al-uqud. Kemudian yang ketiga yaitu fiqh al-iqa'at. Apa itu iqa'at? Yaitu yang berkenaan dengan satu belah pihak saja. Kalau tadi al-muamalat
atau yang dikenal dengan akad. Akad itu selalu ada dua belah pihak. Pihak pertama pembeli, pihak kedua penjual kalau di al-bai'. Atau kalau dalam nikah ada ijab, ada qabul. Nanti kita akan uraikan satu persatu. Yang penting kita sekarang ada 4. Yang pertama tadi adalah al-ibadat, yang kedua adalah al-muamalat atau dalam kurung al-uqud, akad. Kemudian yang ketiga adalah al-iqaat, dan yang terakhir adalah al-ahkam. Ini adalah pembagian fikihnya. Pembahasannya apa saja? Dimulai dari taklid, diakhiri dengan diyat. Pembahasan taklid. Pertama kali seorang mukmin kalau ini pentingnya kita kalau belajar fikih. Fikih itu adalah fikih amali, sehingga ada orang pandangannya cinta sama ahlul bait. Nah, dia cenderung sama ahlul bait, orangnya netral, tapi bukan amali. Fikihnya masih berdasarkan fikih orang lain. Kalau kita malah sekarang mendengarkan beberapa orang yang ada di madros Ikhwanunas Sunnah, mereka dalam kajian madrosnya bisa dicek di internet, saya tidak akan sebut namanya. Orang itu mengatakan apa? Bahwa Al-Imam Ja'far As-Shadiq tidak bisa membuktikan ijtihadnya. Ini di luar tema ya, ini maksudnya pendahuluan, pengantar. Imam Ja'far As-Shadiq itu tidak boleh diikuti madhab Ja'farihnya. Kenapa? Karena Imam Ja'far As-Shadiq tidak membuktikan ijtihadnya, walaupun beliau mujtahid mutlak, walaupun beliau adalah imamul mujtahidin, imamnya, gurunya para mujtahid yang 4 itu. Tapi madhab Ja'fari tidak boleh diikuti. Karena apa? Imam Ja'far tidak mengarang kitab fikih. Seperti halnya Al-Imam Malik. Imam Malik punya kitab namanya Muwatta, karangan beliau dalam pembahasan fikih, sehingga beliau membuktikan keijtihadannya. Maka ada madhab Al-Imam Al-Malik, madhab Imam Malik. Sedangkan Imam Ja'far As-Shadiq yang gurunya para semua mujtahidin, dimulai dari Al-Imam, siapa yang paling tua? Abu Hanifah yang paling tua, gurunya Al-Imam Malik. Imam Malik itu dalam Ahlus Sunnah dikenal dengan Imamu Daril Hijrah, pemimpinnya, imamnya untuk orang-orang yang hijrah, yaitu maksudnya apa? Imam untuk kota Madinatul Munawwarah, karena tinggal di Madinah. Beliau juga muridnya Al-Imam As-Shadiq. Jadi yang langsung belajar sama Imam Shadiq adalah An-Nu'man, yaitu Abu Hanifah. Laula sanatan lahalaka Nu'man. Itu semuanya sepakat bahwa Nu'man ini muridnya Imam Ja'far, 2 tahun belajar seperti saat ini. Satu Al-Imam duduk di depan, ada Abu Hanifah belajar 2 tahun tentang fikih, dan berbangga, andai kata saya tidak belajar 2 tahun itu dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq, saya akan celaka, tidak akan mendapatkan ilmu. Abu Hanifah yaitu madhab Al-Hanafi punya murid madhab Al-Maliki, yaitu Al-Imam Malik ibn Anas, juga menangi kehidupan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Malik adalah guru langsung dari Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Muhammad Syafi'i muridnya Maliki. Imam Syafi'i punya murid yang paling kecil sebagai penutup khatimatul mujtahidin menurut orang-orang Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Akhirnya madhabnya Hambali. Ini yang paling mudah, tapi yang paling banyak diikuti saat ini oleh Wahabi. Fikihnya itu adalah fikih Ahmad ibn Hanbal. Para orang-orang Alawiyin, Rabithah Alawiyah dan semuanya itu fikihnya berdasarkan Al-Imam Syafi'i. Sedangkan orang-orang yang ada di Mu'tazilah kebanyakan adalah Abu Hanifah dan Imam Malik. Yang ada di Hijaz kebanyakan orang-orang itu adalah Al-Maliki. Siapa? Ini termasuk banyak gurunya orang-orang habaib atau asatidz itu adalah dari silsilahnya Al-Maliki. Ala kulli hal, Imam Ja'farnya tidak diakui, murid-muridnya diakui. Imam Nawawi berani dipanggil imam, giliran Imam Ali takut-takut. Ini soalnya ada apa? Ada esen, ada bau-bau Ahlul Bait. Jadi jangan ngomong Imam Ali. Kenapa? Takut nanti dituduh. Jadi ngomongnya apa? Sayyiduna Ali. Nah, Imam Nawawi, Imam Ghazali tidak pakai takut dipanggilnya Al-Imam Al-Ghazali wal Imam An-Nawawi. Giliran Al-Imam Al-Masyariq wal Magharib Ali bin Abi Thalib,
takut mereka. Lisannya untuk mengatakan, menyematkan predikat imam kepada al-imam yang sesungguhnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka hanya mampu supaya sama-sama mereka Sayyiduna Ali. Jadi perlu kita apresiasi kalau ada ikhwanuna sunnah mengatakan al-Imam Ali bin Abi Thalib pakai ditambahi alaihi salam. Sudah berarti ini mulai ada apa? Minimal ada kecenderungan dan cinta insyaallah. Sehingga babul fiqh, kalau kita kembali lagi agak keluar sedikit tadi ini, fiqh itu diawali dengan taklid, diakhiri pembahasannya dengan diyat. Diyat itu apa? Sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran ketika dia membunuh, ya, baik sengaja atau tidak dan lainnya, ada sanksi, ada takzir. Itu disebutnya diyat. Itu masuknya di ahkam nanti. Sehingga yang taklid, pembahasan pertama, bab pertama dalam fikih saat ini, kita pasti kalau mau belajar fikih Ahlul Bait diajarkan taklid. Kita harus bertaklid kepada al-imam, yaitu siapa? Al-Hakim Jami' lisyara'id, pemimpin yang memenuhi seluruh kriteria bahwa beliau adalah mujtahid mutlak, al-hayy, yang masih hidup. Jadi boleh tidak kita ngikuti tadi itu 4 mazhab? Mereka amwat, mereka semuanya telah wafat, maka harus ada regenerasi, harus ada yang melanjutkan. Sehingga kita alhamdulillah mujtahidinnya tidak berhenti sampai di zamannya misalnya Syekhut Taifah. Kita punya, ya, siapa bilang bahwa madhab Ahlul Bait tidak punya salafus saleh yang sering diceritakan sama mereka? Salafus saleh kita penuh dengan salafus saleh. Siapa salafus saleh kita? Maha guruhnya Ahlul Bait, komunitas pecinta keluarga Rasulullah, yang biasa disebut dengan, namanya jangan disebutkan, nanti takutnya ada apa? Sensitivitas takutnya. Nah, itu misalnya ada Muhammad ibn al-Hasan al-Tusi. Siapa? Syekh al-Tusi adalah Syekhut Taifah, guruhnya Taifah Syi'iyah, Taifah pecinta Ahlul Bait. Punya 2 kitab besar luar biasa, yaitu Al-Tahdhib wal Istibsar. Siapa? Syekh Tusi. Syekh Tusi juga punya banyak karya dalam fikih, sehingga beliau termasuk mujtahid mutlak. Guruhnya misalnya siapa guruhnya? Yaitu dua sayyid yang dikatakan ketika 2 anak ini dibawa sama ibunya, gurunya melihat langsung seolah-olah Sayyidah Fatimah membawa 2 putranya. Siapa itu? Yaitu Syarif Ar-Radhi dan Sayyid Murtada Alamul Huda. Supaya kita lebih kenal ini para fuqaha kita yang kita saat ini fikih. Siapa ini? Syarif Ar-Radhi dan Sayyid Murtada Alamul Huda. Syarif Ar-Radhi punya karya yang mengumpulkan Nahjul Balaghah, punya karangan al-Imam Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, dikumpulkan, dikasih judul sama siapa? Syarif Ar-Radhi ini, namanya Nahjul Balaghah. Beliau punya kakak namanya Sayyid Murtada Alamul Huda. 2 sayyid ini waktu masa kanak-kanaknya, masih kecilnya, mau dibawa kepada syekh, kepada guru. Siapa gurunya? Muhammad An-Nu'mani, yang dikenal dengan Syekhul Mufid. Syekhul Mufid. Naam, ada Syekhul Mufid sebelum kedatangan 2 muridnya Sayyid ini, 2 Habib ini, apa? Dia duduk tiba-tiba seperti orang terpejam matanya, akhada ghafwatan, seperti tertidur, melihat dalam tertidur sejenaknya itu As-Sayyidah Az-Zahra salamullahi alaiha sambil membawa Al-Hasanan, Al-Hasan wal Husain, digandeng dan mengatakan, "Allima, 2 putraku ini tolong ajari dia ilmu." Bangun, tidak lama ada wanita Syarifah Alawiyah membawa Syarif Ar-Radhi dan Syed Murtada Alamul Huda, diajari langsung oleh Syekhul Mufid. 2 orang ini adalah gurunya siapa? Gurunya Syekh Tusi. Sehingga 2 orang ini juga minal fuqaha. Kuburannya, makamnya ada di Baghdad. Kemudian guru dari 2 orang ini tadi yaitu Syekhul Mufid, dan begitu seterusnya. Syekhul Mufid dari gurunya sampai fi asril ghaibatis sughra. Syekhul Mufid muasir sama Syekhul Qulaini. Syekhul Qulaini sahibul Kitabil Kafi. Kitabil Kafi itu beliau hidup di zamannya Sufara'il Arba'ah. Sufara'il Arba'ah itu adalah delegasinya Al-Imam Al-Mahdi. Ketika beliau ada punya utusan, ada delegasi yang langsung
kontak dengan Al-Imam Al-Mahdi, salah satunya Muhammad ibn Utsman dan lainnya, semua itu 4 orang tersebut orang-orang mulia. Ini adalah 4 orang fuqaha, bahkan ajallu minal fuqaha, lebih mulia karena dipilih langsung oleh Al-Imam Al-Muntadhar. Sebelumnya dipilih langsung oleh ayah beliau Al-Imam Hasan Al-Askari. Wa hakadha sampai Al-Syekh Al-Kulaini itu di zamannya ghaibatis sughra. Ada kemungkinan besar bahwa kitab Al-Kafi setelah sempurna ditulis disetorkan kepada Al-Imam Al-Mahdi dan Imam Al-Mahdi mengkoreksinya sampai akhirnya keluar min nahiyatil muqaddasah, dari sisi sosok suci yaitu Al-Imam Al-Mahdi, mengatakan Al-Kafi kafin li syi'atina. Ma'ruf, walaupun sudah dapat ta'yid dari Al-Imam Al-Mahdi, kalau kita manhajus sanadi, maka kalau sanadnya itu kurang maka dibuang hadisnya, walaupun itu ada di kitab Al-Kafi. Tapi kitab Kafi tersebut dari agungnya pernah ada muncul takrir, ta'yid dari nahiyal muqaddasah, dari sisi suci yaitu Al-Imam Al-Mahdi, maksudnya mengatakan kalimat yang ma'ruf, Al-Kafi kafin li syi'atina. Kitab Kafi itu cukup bagi para pecinta kami, sehingga membuktikan begitu agungnya kitab tersebut. Bertemu dengan imam, dan imam sampai ayahnya, sampai ayahnya, sampai ayahnya, sampai Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain punya kitab Zabur Ali Muhammad, yaitu Sahifah Sajjadiyah. Punya ayah namanya Al-Imam Al-Husain, Husain Syahid. Punya ayah Amirul Mukminin, menantu dan Ibnul Am, keponakan dan sepupu dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan Rasulullah langsung dari Allah. Sehingga fiqh ini, kalau kemarin ada yang tanya sama Al-Faqir, sama saya tanya, bisakah kamu sebelum kita lanjut diskusi sehat sebutkan sanad keilmuan? Wah, kalau yang di sisi samping ini surbannya saja apa? Dikatakan ada surban dipakaikan oleh ayahnya sampai Rasulullah. Apa kita tidak punya? Jangan keliru, sama juga punya. Sanad keilmuan yang duduk di hadapan antum saat ini itu bernyambung juga sama ana, juga bisa nyebutkan siapa sanad ana Al-Faqir sampai kepada Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi. Di mana itu bisa disebutkan? Misalnya Al-Haqir Al-Faqir belajar dengan Syekh Al-Jawahiri atau belajar dengan putranya Al-Khu'i, cucunya Al-Khu'i, Sayyid Jawad Ibn Muhammad Taqi Ibn Abul Qasim Al-Khu'i. Jadi Ibn siapa? Sezaman dengan Al-Imam Al-Khumaini. Al-Imam Al-Khumaini dalam kitabnya Arba'una Hadisan, ketika menyebutkan hadis pertama, beliau menyebutkan apa? Silsilah sanad beliau sampai ke Rasulullah. Beliau dari gurunya siapa? Allama Al-Isfahani. Dari gurunya siapa? Diyauddin Al-Iraqi. Dari gurunya siapa? Syekh Al-Akhun Muhammad Kadhim Al-Khurasani. Dari gurunya Syekh Al-A'zam siapa? Yaitu Syekh Al-Ansari. Dari gurunya siapa? Syekh Syari'ah. Dari gurunya wa hakadha ila Al-Imam Al-Ma'sum, sampai kepada siapa? Ar-Rasul Al-A'zam wa Nabi Al-Akram Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ternyata sanad keilmuannya sama seperti yang mereka bisa sebutkan. Bahkan Al-Imam Al-Khumaini menyebutkan di sanadnya ada yang khusus, semuanya dari Habib, dari Sayyid, tidak mengambil dari yang Syekh, sehingga semua jalurnya adalah as-sada. Nah, fiqh tadi itu ada 4 abwab. Kebanyakan yang di Indonesia ini mungkin hanya belajar 1 bab saja, yaitu seputar atau muter-muter di situ saja, yaitu apa? Al-ibadat. Selesai, seputar ibadat. Apa itu ibadat? Yaitu semua amalan atau perilaku atau perbuatan yang didasari dengan niatul qurba, yang ada niat qurbatan ilallah, itu dimasukkan dalam subbab besar yang dinamakan dalam fikih adalah al-ibadat. Fikih ibadat. Jadi ibadat itu apa saja? Dimulai taklid sampai pembahasan terakhirnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ibadat itu ada bab-babnya, ya kan? Apa babnya? Dimulai taklid, kemudian mutahhirat, hal-hal yang mensucikan, masuk ke dalam wudu, masuk ke
mandi, setelah mandi masuk ke as-salah, setelah as-salah masuk ke saum, setelah saum zakat, setelah zakat khumus, setelah khumus haji, dan begitu seterusnya. Sampai setelah haji ada jihad, setelah jihad ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bab-bab tersebut orang Indonesia atau ikhwanuna ini kebanyakan muter hanya belajar itu saja, mentok dari taklid sampai siapa amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa dari kita yang pernah belajar amar ma'ruf nahi mungkar? Mungkin ada, cuman sedikit. Ternyata muternya cuman itu aja, tentang toharoh, masuk wudhu, masuk mandi besar, masuk sholat aja bisa bertahun-tahun kita bahasnya, karena pertemuannya sedikit. Sedangkan yang sana masih ada bab-bab yang lainnya. Jadi hatta fil ma'had 3 tahun belajar itu hanya al-ibadat saja. Dari apa? Dari luasnya pembahasan al-ibadat. Setelah itu semuanya, yaitu apapun bab-bab tadi itu kan harus diniatkan. Kita jihad harus qurbatan ilallah. Salat harus qurbatan ilallah. Puasa qurbatan ilallah. Taklid qurbatan ilallah, dan begitunya. Sehingga ini disebutnya bab pertama, yaitu al-ibadat. Setelah ibadat dengan berbagai macam tafarru'nya, bagian parsialnya, penjelasannya begitu panjang, dan fikih ini tidak akan lepas dari kita. Kehidupan kita, pelajar ada fikih, mahasiswa ada fikih, pekerja ada fikih. Selama kita hidup dan melakukan perbuatan, maka fikih tidak akan lepas dari kita. Setelah kita meyakini bahwa Allah mengutus Rasulnya, Rasul kemudian wafat dilanjutkan imamah, dan begitu kita iman semua ini setelah akidah, maka di situ ada fikih, dan fikih ini tidak akan pernah lepas. Kalau akidah setelah kita kaji selesai, kita mengimani, meyakini selesai. Tapi kalau fikih, tiba-tiba kita belanja ke pasar yang ibu-ibu mendapati, oh ini ada hukum sesuatu, itu adalah fikih. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ragu dia, ini saya ini tadi sholatnya sudah wudhu apa tidak, itu fikih. Setelah rakaat kedua atau ketiga bingung dia, rakaatnya ini rakaat keberapa, itu fikih. Sehingga selama kita masih beramal ibadah dan melakukan perbuatan, maka tidak akan pernah lepas dengan fikih. Oleh karena itu fikih seumur hidup dengan kita. Kita yang bekerja dapat profit kerja, telepon lagi tanya, bagaimana ini Ustadz kalau ada uang lebih dan dipotong? Oh, kena humus. Bagaimana pembagian humus? Sehingga yang pekerja, yang pengusaha, yang pelajar, yang mahasiswa, yang dosen, apapun statusnya dalam dunia sosial, dalam kehidupan sosial, pasti dia ada fikihnya seputar al-ibadat. Setelah ibadat baru ada al-uqud atau muamalat. Apa itu muamalat? Yaitu tadi itu, muamalat adalah yang ada kaitannya dengan dua belah pihak. Yang namanya akad itu, atau jamak dalam bahasa Arabnya, kata majmuknya uqud. Uqud itu adalah jamak dari akdun. Akdun itu adalah ikatan. Yang namanya ikatan berarti ada torofen, torof kanan dan torof kiri, bagian kanan dan kiri digabungkan dan diikat menjadi sebuah tali perjanjian. Maka uqud, apa saja yang dibahas di uqud? At-tijarah, perdagangan, perniagaan, itu masuk dalam pembahasan akad. Kemudian apalagi ada dalam pembahasan al-uqud, banyak pembahasannya dalam uqud ini, juga dikaji dalam orang yang belajar agama. Apa saja al-uqud? Al-uqud itu salah satunya tadi adalah kitabut tijarah, kitabul bai', kitabus syira', jual beli. Itu ada akadnya, saya jual ini seharga demikian, yang membeli saya beli. Tapi semua ini sudah tidak dilakukan karena apa? Semuanya sudah ada kemajuan. Cukup kita saat ini dimasukkan kemana? Misalnya kalau all shop masuk ke keranjang, habis gitu di check out, itu kan sudah berarti ada kesepakatan, itu ada akad di situ. Yang jual sudah bandrol harga tertentu, harga sekian, kita masukkan dalam keranjang, setelah itu di check out dibayar. Nah ini berarti apa? Sudah ada perjanjian di situ, ada akad jual beli, akdul bai' wa akdul mushtari. Saya pembeli rela dengan harga demikian. Kalau tidak rela gimana? Ditawar, dicet orangnya, atau cari barang yang lainnya harga yang lebih murah, wahakadha. Kemudian rahan, itu juga masuk dalam uqud. Apa? Perjanjian
yang ada dua belah pihak. Rahan itu adalah pegadaian, gaden, dititipkan kepada sesuatu. Dulu banyak ya orang suhul, orang kerja itu kebanyakan adalah rahan. Amirul Mukminin kerjaannya juga ar-rahan itu tersendiri. Yaitu apa? Beliau menitipkan apa yang ada, sesuatu yang berharga dari dirinya atau dari keluarganya. Pernah beliau yartahin bi mula'atiz Zahra. Amirul Mukminin pernah menggadaikan abaya, pakaiannya Sayyidah Zahra kepada seorang Yahudi. Yahudi kaya raya, punya fulus. Amirul Mukminin butuh uang untuk keluarganya, pakaiannya digadaikan. Ini kesepakatan juga al-murtahin dan ar-rahan, orang yang memberikan pinjaman atau gaden dan memberikan uang. Nanti kalau uangnya dikembalikan, barangnya juga dikembalikan. Wahakadha. Ada lagi dhaman, yaitu apa? Janji, sertifikat, diberikan sertifikat. Itu juga termasuk uqud. Sampai ada suluh, perjanjian, akad perjanjian, perdamaian. Seperti halnya kalau suluh al-Imam al-Hasan dengan Muawiyah, berdamai demi apa? Ada kesepakatannya, ada akadnya kedua belah pihak. Saya akan berdamai dengan kamu dengan ketentuan A, B, C, D dan selanjutnya. Itu juga fikih juga. Disebutnya fikihnya apa? Oh, fikihnya bukan ibadat tadi, tapi fikihnya sudah masuk ke al-muamalat, yaitu bermuamalah kita dengan orang lain yang mengaitkan kedua belah pihak. Pihak pertama dan pihak kedua, pihak penjual dan pihak pembeli, pihak ijab dan pihak qabul kalau dalam pernikahan. Setelah as-suluh, asyirkah, kerjasama dengan orang. Kemudian mudharabah, muzara'ah, wadi'ah, ariyah, semua banyak. Al-ijarah, kontrak. Kita kontrak itu juga kedua belah pihak. Pemilik rumah kita kontrak, kita bayar dengan uang. Itu ada akadnya. Akad namanya akdul ijarah, perjanjian kontrak dan mengontrakkan rumah tersebut. Kemudian setelah ijarah, al-wakalah, wakil, diberikan wakalah. Sekarang banyak wakalah itu, yaitu apa? Diwakilkan. Maraji' Indonesia 35 tahun, alhamdulillah ada komunitas walaupun minoritas. Komunitas Ahlul Bait itu ada, tapi belum pernah menghasilkan mujtahid walaupun satu. Nah, harapannya nanti ini yang anak-anak yang duduk ini sambil dengarkan, sambil main, ada keseriusan dalam agama, belajar sampai jadi mujtahid. Kapan? Harapannya nanti insya Allah begitunya. Indonesia belum ada ternyata mujtahid. Afghanistan punya mujtahid. Nah, ada namanya. Perlu disebutkan namanya? Kalau boleh tidak masalah, karena tidak melanggar kode etik ya. Ini kan karena kita kajian. Ada marja dari Afghan. Siapa namanya? Syekh Ishaq Al-Fayyad. Muridnya Khui masih hidup sampai sekarang. Ada orang apa lagi? Pakistan, Bashir An-Najafi, orang Pakistan. Orang India ada mujtahidnya. Nah, orang mana yang tidak ada? Semuanya. Orang Iran paling banyak mujtahidin orang Iran. Orang Irak ada mujtahidnya. Nusantara yang diwakili paling besar adalah Indonesia, negeri kemaritiman kita, kesatuan kita NKRI, belum pernah menjebolkan seorang mujtahid. Insya Allah kalau nanti ada yang belajar lagi dengan putra-putra antum yang sudah belajar atau siapa itu, lanjut sampai pulang dia membawa ijtihad. Nah, setelah itu al-wakalah itu adalah wakil. Marjanya ada di sana, di sini tidak ada. Maka marja itu memberikan wakalah, memberikan hak untuk mengambil humus misalnya, hak mengajarkan hukum syariat, hak apapun itu yang harusnya perannya itu diambil seorang marja, tapi karena tidak ada marja di tempat tersebut, maka ada wakilnya marja, wakil daripada marja tersebut. Marjanya tinggal di satu kota, ada kota yang jauh, marjanya tinggal misalnya di Najaf atau di Qum, ya. Yang ini ada di mana? Di Ardabili, di kota yang jauh. Yang satu ada di Basra. Maka di setiap kota itu ada paralel, ada sambungannya sehingga tidak terputus. Yang sana bisa memberikan dan ada konektivitas. Sehingga paralel itu saat ini bisa kita bayangkan. Kalau dulu sulit, ya kan? Saat ini bisa HP, bisa telepon dan lainnya. Wakalah. Setelah al-wakalah ada al-hibah, pemberian dan lain sebagainya. Sampai yang terakhir yaitu yang paling inti dalam pembahasan akdul, dalam pembahasan uqud dan muamalah, yaitu akdun nikah. Nikah itu pun fiqih.
dan fiqhnya adalah muamalah, yaitu bermuamalah antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Yang satu meminang, yang satu qabul, menerima, dan dinikahkan ada ijab dari pihak laki-lakinya, qabul dari pihak perempuannya. Kalau walinya tidak ada, diwakilkan juga, ditaukil, diwakilkan kepada siapa yang mau menikahkan. Dan itu semuanya juga dalam koridor ajaran atau disiplin ilmu fiqh. Begitu luasnya fiqh. Nah, setelah muamalat kemudian al-iqa'at. Jadi al-ibadat sudah masuk ke muamalat. Setelah muamalat yaitu al-iqa'at. Apa iqa'at? Sebaliknya daripada muamalat. Kebalikan daripada muamalat tadi. Kalau muamalat apa? Ada kaitannya dari kedua belah pihak, ada ijab, ada qabul, ada bai', ada mushtari, ada suluh, ada muslah, ada yang memberikan perjanjian dan lain sebagainya. Kalau ini dari satu belah pihak saja. Contohnya apa? Yaitu at-talaq. Talak. Menjatuhkan talak itu adalah hak sepihak laki-laki saja. Perempuan tidak ada hak untuk menalak perempuan laki-lakinya. Ada nanti disebutnya khulu. Itu nanti masuknya juga apa? Ada. Jadi laki-laki itulah yang hanya punya hak tanpa melihat belah atau bagian yang lainnya untuk menjatuhkan talak. Perempuan yang tidak mau ditalak, laki-lakinya mau menjatuhkan talak dan ada saksinya, maka jatuh talak. Sebaliknya, perempuan minta ditalak tapi laki-lakinya tidak mau menalak, tidak jatuh talak, kecuali dia mengajukan khulu untuk melepas diri dari keistrian dari suaminya. Maka itu nanti menyertakan hakim syar'i. Ada pembahasan disebutnya tolak khulu, artinya gitu. Ada nanti tolak zihar, itu juga termasuk daripada apa? Termasuk daripada al-fiqh. Nah, jadi al-iqa'at termasuk tadi adalah at-talaq, al-khulu, ad-dhihar. Ad-dhihar itu apa? Juga satu belah pihak. Apa ad-dhihar? Yaitu menyerupakan istrinya seperti dhahru ummi. Anta atau perempuannya, ya perempuannya dia lagi marah sama perempuannya, ini disebutnya dhihar. Contoh dhihar ya. Lagi marah, biasa dalam keluarga pasti ada. Kemudian si laki-laki ini berkata kepada istrinya, anti minni bimanzilati ummi. Nah, engkau di sisiku seperti kedudukan ibuku. Artinya apa? Dijadikan seperti ibunya. Maka dia menjadi muhrim dan tidak boleh dinikahi. Itu disebutnya tolak zihar, yaitu dijadikan seperti halnya punggung ibunya. Disebutnya kitabud zihar. Ada lagi adalah al-itiq, melepaskan budak. Itu juga iqa'at, satu belah pihak saja, tidak perlu izin sama budaknya. Boleh ya, dengan izin kamu saya akan bebaskan. Tidak perlu izin, karena itu hak daripada tuan atau si pemilik daripada budak tersebut. Budak itu ma fihi wa ma yamlik haqqun li maulah. Apa yang dia miliki, jiwanya dan hartanya dan seluruh apapun yang ada pada dirinya, itu adalah kepemilikan tuannya. Kepemilikan siapa? Majikannya. Maka majikannya kalau mau memberikan al-'itq, mau melepaskan dan membebaskan budak itu, maka itu sepihak saja, tanpa apa? Menjadikan kedua belah pihak, antara maula, antara tuan dengan seorang budak. Tinggal apa? Anta hurrun atau anta ma'tuq. Engkau adalah orang yang aku bebaskan. Itu disebutnya pembahasan masalah al-'itq. Kemudian ada al-ju'alah, ja'al. Dijadikan, biasanya tidak punya anak mau dijadikan anak, atau kepemilikan tanah, ini kepemilikan saya, tapi saya jadikan kepemilikan itu adalah apa? Sosok ketiga dan begitu seterusnya. Itu fiqh ju'ala. Dan yang terakhir adalah masih ada ya, ada an-nadr, ada al-aiman, sumpah, janji dan nadar. Itu juga sebelah pihak saja, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada pihak kedua. Makanya masuk dalam fiqh al-iqa'at. Ketika nadar, maka bagaimana hukumnya dan lain sebagainya, sighahnya nadar itu apa, itu semua masuk dalam fiqh al-iqa'at. Dan yang terakhir
yang terakhir yaitu pembahasan al-ahkam. Jadi kalau tadi sudah al-ibadat, kemudian al-muamalat, setelah muamalat al-iqaat, yang terakhir adalah hukum-hukum yang tidak masuk dalam 3 kriteria itu. Apa misalnya? Hukum kontemporer, yaitu apa? Al-ahkam al-mustahdasah, hukum-hukum baru yang tidak ada. Misalnya masalah apa? Misal yaitu bayi tabung atau cloning atau apapun, apa boleh itu, maka itu masuknya dalam al-ahkam. Atau yang belum dibahas dari ketiga itu, seperti di sini disebutkan ada kitabus sayd, hukumnya berburu. Berburu ada hukumnya kan, bagaimana dan lain sebagainya. Kalau terbunuh sebelum disembelih, atau ketika kita pukul atau kita tembak terjatuh langsung disembelih, hukumnya apa? Seputar ahkam atau hukum-hukum seputar apa? Berburu. Apa boleh kita berburu dalam keadaan muhrim? Biasanya sering dikatakan itu, dia pakai baju ihram untuk melakukan umroh atau haji, maka diharamkan sayd. Maka di situ ada hukumnya, masuknya ahkam. Setelah itu ada ad-dibahah, nyembelih korban, ini bentar lagi. Nah, itu masuk, kalau ada fiqihnya maka masuk dalam fiqih bab hukum ahkam. Ada lagi al-at'imah wal ashribah, hukumnya makan dan minum. Apa itu yang disebut dengan nanti makanan yang mutanajjis, apa boleh dimakan, jatuhnya dia apa? Seperti halnya ma'il mudhaf, seperti air campuran. Air campuran itu apa? Yaitu air perasan sesuatu atau campuran sesuatu sehingga keluar air tersebut dari keitlakannya, keluar dari kemutlakannya, itu disebut air mudhaf, air campuran. Maka air mudhaf ini kalau kejatuhan benda najis maka tidak boleh diminum. Misalnya kita punya satu apa? Panci besar atau tempat susu, kejatuhan yang benda najis di situ, darah. Misalnya dia buka kotaknya untuk digabungin, terkena kulitnya, darahnya masuk ke susu, wassalamualaikum. Itu bisa dirubah nanti dengan istihalah. Kalau tidak mau dibuang karena sudah mutanajis kan ya. Kalau sudah mutanajis hukumnya najis. Kalau najis hukum at'imah wal asribah, makanan dan minuman tidak boleh dikonsumsi kalau najis, ya kan? Maka susunya tidak boleh dikonsumsi langsung. Nanti ada cara lain, yaitu diistihalahkan, dirubah zatnya dari zat susu menjadi sesuatu yang lainnya, seperti halnya waktu itu yang ketika kita jelaskan masalah istihalah. Contoh istihalah yang paling jelas yaitu apa? Ketika khamr difermentasi menjadi cuka, cukanya halal, ya kan? Yang sebelumnya najis dan haram menjadi tahir dan halal, suci dan boleh dikonsumsi. Padahal dari apa? Cairan yang sama, cuman difermentasi lagi. Yang awalnya najis dan haram tidak boleh dikonsumsi yaitu khamar, ketika berubah karena fermentasi menjadi zat yang lainnya boleh. Susu juga boleh dirubah menjadi misalnya apa? Zat yang lainnya menjadi yogurt atau menjadi lainnya. Hal-hal yang mustaqqatil laban, sesuatu yang dibuat dari susu. Kalau diolah dan berubah zatnya maka boleh. Contoh lainnya istihalah misalnya kayu. Pori-pori kayu tersebut kena apa? Azzakumullah, kena air seni. Ada yang kencing di situ, anak kecil ngompol di kayu. Bisa disucikan dengan air? Ya bisa, disiram dengan air, airnya masuk ke pori-pori dan hilang benda najisnya, kembali suci dengan air. Enggak, kita mau jadikan kayu ini istihalah, kita rubah zatnya. Dengan cara apa berarti? Dibakar kayunya sampai berubah menjadi abu. Maka kayu yang najis tadi saya mau sucikan dengan istihalah, yaitu apa? Dibakar sehingga berubah zat kayu menjadi zat apa? Abu bakar. Maka abunya ini menjadi apa? Menjadi suci. Nah, jadi ada lagi misalnya ahkam yang belum disebutkan di sini selain tadi itu adalah laqotoh, barang temuan. Nah, dalam fikih itu ternyata kalau kita menemukan sesuatu bukan hasil bumi ya. Ada orang kerjaannya hasil bumi. Apa? Nunduk terus sambil cari. Mungkin ada emas jatuh dan lainnya. Pulang habis ngapain? Habis kerja. Apa kerjanya? Hasil bumi. Mencari apa yang jatuh di tanah.
ternyata barang temuan atau barang comotan dari sesuatu yang kita temukan itu ada hukumnya. Kalau jumlahnya sekian harus diumumkan, dicari siapa, kalau ada kiranya tahu itu adalah ada identitas kepemilikannya, kita usaha untuk kembalikan. Kalau tidak, maka ditunggu sampai setahun. Kalau sudah 1 tahun, maka disodakohkan. Jadi yang enak gimana kalau kita menemukan sesuatu? Nah, kalau kita kebanyakan kalau nemu uangnya 100.000 masih hal yang mungkin. Kalau nemunya satu hal yang besar, 1 gembok, itu baru kita pikirkan caranya nanti. Nah, intinya ada hukum al-laqata. Dan yang terakhir adalah ad-diyat. Diyat itu masuknya dalam ahkam. Sehingga diawali tadi pembahasannya at-taqlid, diakhiri dengan ad-diyat. Ini seputar abwabil fiqh, bab-bab fiqh. Luar biasa luasnya. Dan setiap ada kejadian pasti di situ ada hukum. Dhahirah min dhawahiril qaul, pasti ada hukum. Gempa bumi ada hukumnya, sholat ayat. Gerhana matahari ada hukumnya. Setiap kejadian apapun dalam kehidupan kita pasti ada hukumnya. Kita menikah ada hukumnya. Kalau habis melakukan, itu berarti dia berhadas. Kalau sudah berhadas, hadasnya besar, tidak cukup dengan wudhu, perlu dengan mandi. Itu fiqih. Dan semua aspek kehidupan kita, kalau kita ini masih bersosial ataupun kita dengan Allah, itu selalu pasti ada hukum fiqihnya. Sehingga kesempatan kali ini, ketika kita sudah mulai punya gambaran atau sketsanya tentang hal-hal fiqih, abwabul fiqih, ternyata lagi-lagi kita harus mengingatkan kembali seputar ibadah. Karena pentingnya ini, karena ibadah ini antara kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, amalan kita yang disertakan dengan niatil qurba. Makanya kita indahkan dulu, harus benar-benar matang, baru masuk ke dalam kajian fikih al-uqud atau muamalat. Sehingga pertama kali nanti pertemuan kita berikutnya, insya Allah kalau memang lanjut di fikih, berarti seputar taklid. Nanti di taklid itu ada pembahasan panjang. Apakah boleh kita itu taklid? Apa dalilnya taklid? Nah, biasanya tidak dijelasin kan. Ada nanti pembahasan langsung dalam taklid, yaitu waliyul faqih, yaitu tentang seorang wali faqih yang memiliki wilayah. Apakah seorang mujtahid itu memiliki wilayah mutlaqah atau tidak? Kebanyakan para ulama saat ini semuanya meyakini tentang bahwa seorang faqih itu memiliki wilayah, memiliki hak yang mutlak, bukan hanya untuk ifta, bukan hanya untuk memberikan fatwa saja, tapi haknya yaitu memberikan indar, haknya yaitu menerima khumus. Makanya kita kalau ada kewajiban khumusnya kita bayarkan kepada siapa? Kepada marja yang kita takliti, yaitu misalnya di sini As-Sayyid Ali Al-Khamenei, yaitu rahbar kita. Maka orang yang bertaklid itu dibayarkannya ke sana. Nah, ini nanti cabang daripada pembahasan taklid tentang wilayatul faqih. Wilayatul faqih nanti ada sisi akidahnya, ada keyakinan tentang wilayatul faqih, sehingga nanti pembahasannya ke arah masalah ideologi dan akidah. Ada yang meyakini tentang wilayatul faqih, ada yang tidak meyakini wilayatul faqih. Apa yang dimaksud dengan itu dan lain sebagainya, itu nanti masuk dalam pembahasan di fikihnya at-taqlid. Setelah taklid masuk ke masalah mutahhirat. Sebelum masuk mutahhirat, apa mutahhirat itu? Hal-hal yang bisa mensucikan. Maka perlu apa saja yang bisa menjadi najis. Ini mungkin pernah saya singgung di awal Ramadan, sebelum Ramadan kemarin. Apa saja hal-hal yang menjadi biang kerok atau yang menjadi hotspot, yang menyalurkan apa? Najisnya. Najis tersebut bisa berpindah. Disebutnya ini ainun najasah. Disebutnya dalam fikih al-akhbas, khabas. Berkali-kali sudah kita jelaskan apa itu khabas dan apa itu hadas. Dan berkali-kali itu pula kita lupa. Alhamdulillah. Ada yang ingat khabas dan hadas? Ya itu biarinlah untuk asatid sama murid-murid agama. Kalau kita lupa tidak masalah. Padahal dalam kehidupan kita selalu ada itu apa hadas dan apa itu khabas.
Itu sehingga sebelum bahas masalah mutahhirat, kita bahas masalah azakumullah hal-hal yang kotor-kotor dulu, yaitu an-najasat. Najasat ini ada 11, tidak lebih dari itu. 11 itu dimulai dari al-baul wal ghaid, kotoran manusia, baik yang kecil atau besar, itu adalah benda najis atau yang disebut dengan ainun najasa, atau istilah fikihnya disebutnya khabas. Itu 1, 2 sampai 11. Termasuk apa? Minuman yang memabukkan, yang cair, keringat binatang, hayawanil jalal, binatang atau onta pemakan kotoran manusia. Keringat yang keluar dari onta itu menjadi benda najis. Ada lagi, ada kafir dalam pembahasannya. Apa kafir itu benda najis? Bagaimana kafirnya dibagi? Ada kafir yang kitabi samawi, ada yang tidak. Kalau dia termasuk adyan samawiyah, maka tidak najis menurut Sayyidil Qaid. Yaitu maksudnya apa? Kalau ada atas dasar kitab yang pernah diturunkan dari langit, dari Allah, maka itu ajaran samawiyah, yaitu kafir samawi. Ada ajarannya seperti al-Yahud wan Nasara, para anbiya'nya ada, kitab yang pernah diturunkan kepada mereka ada, maka kafir yang demikian tidak menjadi benda najis. Kita salaman, berinteraksi, tidak najis. Tapi kalau kafirnya non kitabi, tidak ada kitab yang diturunkan dari langit min indillahi tabaraka wa taala, maka perlu apa? Di sini ada pembahasan menurut Sayyidil Qaid termasuk benda najis. Kalau tangan kita basah bersalaman dengan kita, maka bisa menjadi najis tangan kita. Maka perlu apa? Bercuci tangan. Apa tidak boleh kita berinteraktif dengan orang Buddha dan orang Hindu? Boleh dalam dunia sosial. Ini kan kita bahas masalah fikih. Mereka itu apa? Najis. Ini yang sering kalau kita lagi di Bali ditanyakan, bagaimana itu Ustaz? Di ini apa? Dia gelasnya dicuci sama asisten rumah tangganya yang orangnya Buddha. Maka di situ ada siroya. Apa tidak bisa menjadi apa? Menjadi suci gelasnya walaupun dicuci dengan air. Mungkin bersih tapi najis karena tangannya dari orang Buddha dan Hindu dan segitunya. Alhasil ada pembahasan itu. Selesai itu hal yang 11 tadi, mulai apa saja? Hal-hal yang kotor lah itu ya. Yaitu kotoran manusia dengan 2 macam itu, kecil besar, kencing dan kotoran. Kemudian ada mani, ada darah, ada bangkai, ada itu. Selesai ini, masuklah kita hal-hal yang sudah terkontaminasi, kena dengan hotspotnya najasah tadi, telah teralur berpindah dari kotoran itu menjadi di ubin. Ada anak kecil azakumullah ngompol di ubin-ubinnya, maka menjadi mutanajis ya kan, karena ada cairan. Atau kaki kita basah menginjak, maka jadi najis. Hal-hal yang najis itu bisa dikembalikan suci enggak? Hal-hal yang sudah terkontaminasi itu bisa disucikan dengan mutahhirat. Mutahhirat itu ada 2 bagian besar. Apa itu? Masih ada waktu kita? Atau sudah mulai capek? Nah, mungkin bisa diingatkan, kalau kepanjangan kita langsung, sehingga tidak ngambil haknya antum sama sekali. Nah, hal yang mutahhirat yang bisa mensucikan itu ada 2, menggunakan air dan tidak menggunakan air. Yang menggunakan air yaitu kalau hadasnya kecil. Oh, apa tadi hadas itu? Ada yang ingat khabas dan hadas? Kita ulang lagi sedikit berarti. Seperti halnya tadi kencing. Naam, azzakumullah wa syarafil makan. Air seni yang keluar, yang ada bendanya, ada volumenya, ada cairannya, disebutnya khabas, benda najis. Ada tampaknya, ada baunya, ada warnanya, ya kan? Ini najis yang tampak. Disebut dalam istilah fikih, jangan lupa lagi khabas. Maka orang yang mengeluarkan kencing, yang masuk ke solokan dan disiram, azakumullah, itu khabas. Nah, pelaku kencingnya yang tak tampak, najis yang tak tampak, itu disebutnya hadas. Sehingga kencing yang sudah disiram tadi itu masuk ke solokan, wassalamualaikum, tapi orang yang habis ngeluarin kencing, dia berhadas. Hadasnya hadas kecil. Hadasnya hadas kecil. Maka untuk mengangkat hadas kecil itu cukup dengan berwudu. Sehingga ada hadas, ada khabas.
Khobas yang tampak tadi yang sudah dibersihkan, maka orangnya, tubuhnya, pelakunya, subjek tersebut harus juga disucikan. Dengan apa? Kalau hadasnya kecil cukup dengan wudu. Kalau hadasnya besar tidak cukup dengan wudu, tapi harus dengan mandi. Contohnya apa? Maaf ya. Laki-laki yang mengeluarkan sperma. Apa berarti spermanya yang ada, maaf azakumullah, itu adalah khobas. Tapi yang habis mengeluarkan tersebut dia berhadas. Hadasnya hadas besar. Kalau hadas besar tidak cukup dengan wudu, tapi harus dengan mandi. Contoh lagi yang terakhir supaya adil, habis laki-laki perempuannya. Perempuan darah tadi darah termasuk najasat. Ya kan, darah manusia termasuk hal-hal yang najis. Maka apabila ada wanita mendapati darah, ketika bersih terputus dari darah itu, maka darah yang keluar itu adalah khobas, kotoran yang tampak. Tapi wanita yang mengeluarkan dia berhadas, hadasnya hadas besar. Maka kalau hadas besar tidak cukup dengan wudu, maka harus mandi untuk mengangkat hadas besarnya, sehingga ketika terputus dari darahnya, maka dia harus setelah membersihkan khobas, dia harus membersihkan tubuhnya dari hadas besar dengan mandi. Selesai mutahhirat yang menggunakan air, yaitu apa? Wudu dan mandi sebagai pengantar untuk masuk sholat. Ada lagi ternyata mutahhirat yang tidak menggunakan air, yaitu disebutnya tayammum. Jadi ada wudu, ada mandi, itu mutahhirat atau bersuci menggunakan air. Ada bersuci non air, tidak menggunakan air, disebutnya tayammum. Baik tayammum pengganti wudu atau tayammum mengganti mandi, tergantung. Kalau hadasnya kecil, tidak ada air, dia harusnya wudu. Tidak ada air, maka tidak bisa wudu, dia tayammum. Maka tayammumnya di sini disebut tayammum pengganti wudu. Kalau dia kewajibannya, dia tidur kemudian junub, nah berarti dia harus apa? Mandi. Tidak ada air, maka dia bertayamum. Maka tayammumnya diniatkan sebagai pengganti mandi. Wahakadha. Kalau ada seorang yang kewajibannya dia itu mandi tapi tidak ada air, maka dia tayammum menggantikan mandi. Maka ketika sholat dia butuh 2 kali tayammum. Tayammum yang pertama untuk menggantikan mandinya, tayammum yang kedua untuk menggantikan wudhunya. Jadi sehingga pertama dia bertayamum untuk mengangkat hadas besar. Biasanya kalau kita habis mandi kan sudah include sama wudhu. Kalau mandinya mandi janabah, ya kan? Selain mandi janabah tidak mengandung wudhu. Jadi bagi orang, kemarin sudah kita jelasin apa itu yang disebut dengan janabah. Panjang itu nanti penjelasan di situ. Nah, kalau dia mutahaqqiq, terrealisasi bahwa dia ini adalah mujnib, maka dia harus wajib mandi janabah. Janabah itu ada 2 dalam fikih. Janabah bagi laki-laki yaitu mengeluarkan apa? Mengeluarkan sperma. Kalau bagi perempuan juga bisa junub apa tidak? Bisa junub. Apa? Yaitu ketika melakukan hubungan suami istri, itu juga termasuk disebutnya junub. Walaupun laki-lakinya tidak mengeluarkan cairan apapun, tapi melakukan hal tersebut dalam dunia fikih, dalam istilah fikih disebutnya mujnib. Maka dia perlu mandi besar untuk mengangkat hadas besarnya tersebut. Nah, selesai mutahhirat, selesai tersebut yang menggunakan air ada 2, yang tidak menggunakan air disebutnya tayammum. Tayammum juga ada 2, tayammum sebagai pengganti wudu dan tayammum mengganti mandi. Selesai ini ternyata masalah wudu, masalah mandi dan masalah tayammum itu sebagai pengantar untuk inti daripada amalan kita, yaitu as-shalah. Jadi semua tadi itu masih pengantar. Selesai pengantar, baru kita masuk amalan yang inti, yaitu salat. Karena apa? La salata illa bitahur. Tidak ada salat kecuali dalam keadaan tahir, suci, baik suci tubuhnya, pakaiannya, suci dari hadas, suci dari khabas. Maka semua ini muqaddimatul wajib, pengantar untuk sesuatu yang wajib, maka wajib.
maka mandinya menjadi wajib, wudunya menjadi wajib karena kewajiban sholat. Dari intinya amalan kita, sehingga sholat masuk pembahasan fikih sholat. Apa yang dibahas fikih sholat? Apa yang wajib rukun, apa yang tidak wajib rukun. Ada amalan sholat, syarat sahnya sholat, macam-macam dalam sholat, kiblat, niat, sampai a'malus sholat, amalan-amalan sholat. Selesai amalan sholat ada berapa? Ada yang rukni wa ghairu rukni, ada 11. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu dikaji satu-satu, ada pembahasannya, sehingga kita perlu bersyukur sama guru-guru kita, sama orang tua kita yang mengajarkan sholat. Sholatnya itu paket hemat lengkap lagi. Sudah sholatnya sempurna, cuman kita tidak tahu ternyata itu ada dasar keilmuannya, yaitu fikih, yang menurut kita mungkin kadang lupa karena biasa orang tuanya mengajarkan, sudah terbiasa. Ada di situ qiraah. Apa itu qiraah? Apa itu dzikir? Berbeda. Ada qiraah sendiri, ada dzikir sendiri. Qiraah itu membaca surat Al-Fatihah atas dasar apa? Riwayat Rasulullah, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali membaca Fatihah. Oh, berarti qiraat surat Al-Fatihah itu wajib dalam salat, tapi bukan rukun. Ada lagi zikir. Zikir itu yang mana berarti? Oh, zikir berarti selain baca surat, yaitu zikir salat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Itu disebutnya zikir. Ada tumaknina. Apa tumaknina? Itu juga wajib, yaitu melakukan tenang antara perubahan, pindah dari satu amalan, satu rukun ke kewajiban yang lainnya, dan begitu panjang lebar dan luas tentang as-shalah. Selesai itu masuk lagi, masih seputar sholat. Sholatnya jamaah atau tidak? Ada sholat jamaah. Selesai itu ada lagi apa? Libasul musalli, pakaian yang digunakan sholat. Ada lagi pembahasan al-qiblah. Masuk lagi ada al-adhan wal iqamah. Panjang jelasin masalah itu. Selesai ada lagi nanti sholatul qasar, yaitu orang yang musafir, maka sholatnya wajib diqasar dan sholat tamam. Masih seputar sholat. Nanti ada lagi sholat lagi apa? Sholat yang berdasarkan karena zawahir, karena kejadian alam yang menakutkan, sholatul ayat. Akhirnya dibagi aksamus sholat, macam-macam sholat. Sholat yang wajib dan yang selain wajib. Yang sunnah macam-macam. Yang wajib seperti sholat fardu yang ada yang 17 rakaat sehari semalam, mulai subuh sampai kembali subuh lagi sampai isya, itu yang wajib 17 rakaat. Sisanya ada juga enggak yang wajib? Ada yang wajib. Wajibnya wajib kifayah, sholatil janazah, sholatil mayyit, wajib. Tapi wujuban kifaiyat, wajib sebagai wajib kifai, yaitu kalau sudah ada yang melakukan di sebuah komunitas, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Maka dibahas di situ sholatil janazah. Ada lagi sholat, misalnya sholatil idain, sholat dua macam lebaran, sholat idul fitri dan idul adha. Masih seputar sholat, dibahas lagi di sholat. Panjang bahas masalah sholat. Selesai sholat masuk ke as-saum. Setelah saum baru az-zakah. Setelah az-zakah baru nanti al-akhmas, khumus. Karena masih urusan fulus kan. Kalau sudah zakat masalah fulus, lanjut masalah keuangan dan hal-hal yang ada nama, ada profitnya. Baik itu nanti zakatnya disebut ghulatul arba, baik zakat yang harta atau yang karena pertanian atau tambang dan lain sebagainya. Selesai itu masalah apa? Khumus, masuk ke masalah jihad. Kewajiban jihad yang kifai, yaitu yang kalau kita diserang duluan, pembahasan jihad. Selesai jihad masuk amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kita kalau mau melakukan hizbah seperti tetangga kita di Indonesia, takbir, tafjir, takfir. Diawali Allahu Akbar, kamu kafir, habis gitu dor, meletus. Ada takfir, tafjir,
takbir, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Ada 3 hal ini dibahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana syarat-syaratnya, apa yang mungkin, sehingga sampai mereka membuat sebuah organisasi untuk itu. Nah, ini ada fikihnya. Fikihnya juga masih masalah fikih al-ibadat. Bagaimana itu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, apa syaratnya dan lain sebagainya. Ada timbal baliknya, ada kepositifan atau tidak, atau harus diulang atau bagaimana, apa boleh dengan kekerasan, apa langsung diambil dengan tindakan dan lain sebagainya. Ada tahapan-tahapan dalam fikih yang diajarkan untuk fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Fabidzalika, dengan hal tersebut selesai pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar, yang disingkat dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hizbah. Hizbah, selesai masalah hizbah, baru masuk masalah al-uqud, masalah tadi itu yaitu muamalat. Penjelasannya yang panjang lebar tadi selesai insyaallah. Selesai muamalat masuk iqaat, kemudian al-ahkam. Ila huna. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup jelas insyaallah. Ada pertanyaan?